Semenjak mengenal Islam, belum pernah kita merasakan Islam secara totalitas. Islam kita hanya lip service only, basa-basi. Islam di masjid, Islam di majelis taklim, tapi tidak pernah berislam secara totalitas. Maka dari itu, Indonesia belum menghasilkan seorang mujaddid yang bisa memberikan kepada kita pembaharuan dalam akidah kita sehingga akidah kita kokoh, pembaharuan dalam keimanan kita sehingga keimanan kita makin tebal dan makin kuat, pembaharuan dalam keislaman kita sehingga keislaman kita betul-betul merupakan Islam yang kafah, bukan Islam di masjid, bukan Islam di majelis taklim, tapi tatkala di ranah ini dan ranah itu kita tidak kenal lagi dengan Islam. Barang siapa jatuh pilihan kepada selain Muslim, jatuh pilihan kepada selain orang yang beriman, maka Allah mengklaim dia termasuk golongan orang-orang yang menjadi pilihannya. Tatkala dia memilih Yahudi, maka dia Yahudi. Tatkala dia memilih seorang Nasrani, maka dia Nasrani, walaupun mungkin dia adalah imam di masjid yang paling mulia, walaupun mungkin dia mubalik kondang, walaupun apapun statusnya, tapi tatkala salah pilihan, menjatuhkan pilihan kepada selain Muslim, selain mukmin, maka diklaim oleh Allah SWT dia termasuk golongannya. Allah menghendaki agar dunia ini betul-betul diatur oleh syariat Allah, agar dunia ini betul-betul mendapatkan rahmat dengan ditetapkannya syariat Allah sebagai ajaran dan way of life, undang-undang aturan hidup mereka. Maka dari itulah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjadikan Islam ini sebagai ajaran yang ditaati. Tidak mungkin Islam itu akan menjadi ajaran yang ditaati kalau Islam tidak tampil sebagai pemimpin di dunia ini. Kalau kita tidak mendapatkan pemimpin yang mukmin dan muslim, lebih baik kita abstain. Islam diyakini, diamalkan tanpa paksaan. Tidak mungkin kita beriman atas dasar paksaan. Tetapi Islam harus kita kenalkan, Islam harus kita tawarkan, Islam harus kita ajakkan, kita dakwahkan, kita selamatkan saudara-saudara kita yang sesat. Jadi jangan sampai salah tafsir. Tatkala Islam ingin mencapai kepemimpinan puncak, Islam itu tidak punya kepentingan, tidak sebagaimana mereka orang-orang yang non-Islam, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka yang ingin berkepemimpinan hanya untuk memuaskan hawa nafsu belaka. Allah akan membongkar jati diri kita. Kalau ada dualisme dalam diri kita, loyalitas kita mendua karena kita berat kepada jabatan kita, karena kita berat kepada dunia kita, maka tunggu tanggal mainnya. Allah akan jungkalkan kita ke dalam api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sadaqallahul azim. Wa ba'du,
Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya setelah melihat wajah-wajah saudara saya, orang tua saya, senior-senior saya, dan termasuk juga saudara-saudara sekalian, betul-betul aura kebahagiaan bisa kami tangkap. Kita bisa tersenyum lepas tatkala kita bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan media kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Betul-betul suasana ini sangat mahal sekali. Tidak mungkin kita didapatkan kalau kita hanya ada di rumah kita masing-masing. Kebahagiaan yang seperti ini mahal harganya. Orang kafir, non-muslim, untuk mendapatkan kebahagiaan ini mereka harus berpayah-payah, mengeluarkan duit banyak-banyak. Bahkan dengan usaha yang maksimal telah mereka keluarkan duitnya, tenaganya, mereka sama sekali tidak mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang kita rasakan. Benar, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah firman Allah, dengan selalu intensif mengingat Allah, maka hati ini akan damai. Benar-benar aura kedamaian bisa saya tangkap. Saya bertemu dengan saudara saya dengan senyuman betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ini sangat berharga. Berapa banyak orang yang tidak bisa tersenyum karena tidak diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti bahwasanya apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita memang berkesesuaian dengan kebutuhan kita. Kita butuh dengan syariat Allah. Kita butuh dengan ajaran Allah. Maka dari itulah kita akan selalu hidup secara sinkron. Tidak akan ada yaitu kehidupan yang saling bertolak belakang. Karena kita dari Allah. Tentunya aturan yang cocok untuk kita apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini harus tertanam betul dalam pribadi kita masing-masing. Kita tidak mungkin berharap kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kemenangan, dan semua prestasi kebajikan-kebajikan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Maka itulah pada kesempatan ini saya mendapat kehormatan untuk berbicara. Sebenarnya saya tidak pantas untuk bertausiah, tapi tidak ada rotan akar pun jadi. Ya, tidak ada ulama, tidak ada yang allamah, mungkin walaupun ya ala kadarnya tidak apa-apalah. Karena memang di Indonesia kita memang kekurangan stok orang-orang alim. Betul, kita kekurangan stok orang-orang alim. Kenapa? Karena kita memang semenjak mengenal Islam belum pernah kita merasakan Islam secara totalitas. Islam kita hanya lip service only, basa-basi. Islam di masjid, ya kan? Islam di majelis taklim, tapi tidak pernah berislam secara totalitas. Maka dari itu Indonesia belum menghasilkan seorang mujaddid yang bisa memberikan kepada kita pembaharuan-pembaharuan dalam akidah kita sehingga akidah kita kokoh, pembaharuan dalam keimanan kita sehingga keimanan kita makin tebal dan makin kuat, pembaharuan dalam keislaman kita sehingga keislaman kita betul-betul merupakan Islam yang kafah, bukan Islam di masjid, bukan Islam di majelis taklim, tapi tatkala di ranah ini dan ranah itu kita tidak kenal lagi dengan Islam. Ini fakta yang kita rasakan. Tadi saya dalam muqaddimah membawakan ayat yang pernah viral dahulu ya, pada masa-masa yaitu terjadinya perebutan kepemimpinan di DKI
antara kelompok Kristen dengan kelompok Islam, antara Ahok dengan siapa? Anies Baswedan. Maaf, ini bukan politik ya, bukan politik. Ini kajian Islam murni. Cuma ini fakta sejarah. Pernah ayat surah Al-Maidah ayat 51 ini pernah viral. Bahkan sampai saat ini ayat ini dijadikan alat untuk mendiskreditkan para pemimpin-pemimpin yang menyerukan Islam. Jangan berpolitik identitas katanya, sebagaimana Anies Baswedan dulu. Maaf, kita tidak mempropagandakan Anies, tidak. Saya dalam hal ini tidak sama sekali memberikan semacam masukan kepada para hadirin sekalian untuk jatuh pilihan kepada siapapun, tidak. Cuma saya pada kesempatan ini ingin memberi masukan bagaimana Allah SWT memberikan kepada kita wawasan, ya, wawasan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada kita dalam hal memilih kepemimpinan bagi umat Islam. Allah SWT berfirman dalam hal ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Ayat ini terasa sangat keras sekali, yang mana kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin. Mereka adalah pemimpin bagi sebagian dari mereka. Maka barang siapa dari umat Islam yang memilih pemimpin dari Yahudi atau Nasrani, maka dia termasuk golongan Yahudi dan Nasrani. Sungguh Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini keras sekali. Ayat ini memberikan semacam klaim, barang siapa jatuh pilihan kepada selain Muslim, jatuh pilihan kepada selain orang yang beriman, maka Allah mengklaim dia termasuk golongan orang-orang yang menjadi pilihannya. Tatkala dia memilih Yahudi, maka dia Yahudi. Tatkala dia memilih seorang Nasrani, maka dia Nasrani, walaupun mungkin dia adalah imam di masjid yang paling mulia, walaupun mungkin dia mubalik kondang, walaupun mungkin dia kiai haji, walaupun mungkin dia ustadz yang kesohor, walaupun apapun statusnya, tapi tatkala salah pilihan, menjatuhkan pilihan kepada selain Muslim, selain mukmin, maka diklaim oleh Allah SWT dia termasuk golongannya. Ini betul-betul harus kita perhatikan. Kenapa demikian kerasnya Allah SWT memberikan arahan kepada kita? Karena hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menghendaki agar dunia ini betul-betul diatur oleh syariat Allah, agar dunia ini betul-betul mendapatkan yaitu rahmat dengan ditetapkannya syariat Allah sebagai ajaran dan way of life, undang-undang aturan hidup mereka. Maka dari itulah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjadikan Islam ini sebagai ajaran yang ditaati. Maka untuk menjadikan Islam sebagai ajaran yang ditaati, tidak mungkin Islam itu akan menjadi ajaran yang ditaati kalau Islam tidak tampil sebagai pemimpin di dunia ini. Maka dari itulah, kalau kita tidak mendapatkan pemimpin yang mukmin dan muslim, lebih baik kita abstain. Kita harus diam. Tidak mungkin kita menjatuhkan pilihan kepada orang kafir. Tidak mungkin kita menjatuhkan pilihan kepada orang musyrik, karena konsekuensinya terlalu besar. Kenapa demikian, hadirin yang dimuliakan Allah? Sehingga Allah sudah menetapkan bahwasanya Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, untuk memberikan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh alam ini.
yang mana tidak ada kepentingan bagi kita yang ingin, yaitu membaiat seorang pemimpin yang muslim dan mukmin. Kita tidak punya kepentingan kecuali ini ada tugas mulia agar dunia ini bisa diselamatkan. Ini tugas mulia agar orang-orang yang sesat itu bisa dikembalikan ke jalan yang benar. Kesadaran ini harus muncul di hati kita. Mungkin kita sekarang termakan oleh pemikiran-pemikiran yang mungkin sudah sangat familiar dengan kita. Kita tidak boleh memaksa. La ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Betul. Islam diyakini, diamalkan tanpa paksaan. Tidak mungkin kita beriman atas dasar paksaan. Tidak mungkin kita berislam atas dasar paksaan. Tidak. Islam tidak boleh kita paksakan. Tetapi Islam harus kita kenalkan. Islam harus kita tawarkan. Islam harus kita ajakkan, kita dakwahkan. Kita selamatkan saudara-saudara kita yang sesat. Yang ateis kita selamatkan. Yang dalam yaitu kesesatan, penyimpangan, ayo kita luruskan. Ini semangat Islam. Jadi jangan sampai salah tafsir. Tatkala Islam ingin yaitu mencapai kepemimpinan puncak, Islam itu tidak punya kepentingan, tidak sebagaimana mereka orang-orang yang non-Islam, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka yang ingin berkepemimpinan hanya untuk memuaskan hawa nafsu belaka. Islam berkepemimpinan dengan catatan ingin menyelamatkan dunia dan isinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak utus kamu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Inilah yang harus kita sadarkan bersama-sama. Jadi jangan takut. Jangan takut tuduhan kita ini termasuk orang yang berpolitik identitas. Jangan takut. Itu aja propaganda, itu omongan kosong itu. Itu omongan setan itu ya. Yang ingin agar orang Islam itu dihantui, agar takut umat Islam. Tidak. Kita berbaju Islam ini agar kita bisa menampakkan kepada dunia, inilah baju keselamatan. Inilah yang harus kita tampilkan saat ini. Kita harus berani, kita harus bangga. Jadi Allah SWT mengatakan, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa salah memilih pemimpin, maka dia termasuk golongannya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Allah SWT setelah itu membuka dan membongkar tentang karakteristik pribadi umat Islam. Siapa sebenarnya yang termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim itu? Mungkin potretnya dia termasuk jamaatul muslimin. Mungkin potretnya dia termasuk jamaah sholat subuh, jamaah pengajian, jamaah majelis taklim, jamaah harakah, dan jamaah-jamaah yang lain. Mungkin Allah SWT kemudian menguak bagaimana pribadi umat Islam. Kemudian diteruskan dalam ayat 52. Fatarul ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa asallahu an ya'ta bil fathi wa amrin min 'indihi fa yusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Allah menginformasikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kata Allah SWT, kamu akan lihat orang-orang Islam yang menyatakan dirinya keislamannya, orang-orang beriman yang menyatakan dirinya keimanannya di depan kamu Muhammad, kamu akan lihat. Fatarul ladzina fi qulubihim maradun, maka kamu lihat orang-orang Islam yang ada penyakit di dalam dadanya. Yusari'una fihim, mereka akan bergegas untuk mendekat dengan kelompok-kelompok yang di luar Islam. Apa persepsi mereka? Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka berpersepsi, kami takut akan tertimpa musibah dan bencana.
Artinya mereka berperan ganda. Takut mungkin apa yang telah mereka bangun dalam kehidupannya akan terganggu kalau menjatuhkan loyalitasnya hanya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada umat Islam. Kalau tidak berperan dengan status ganda dia. Jadi dari sisi dia berpihak kepada orang-orang di luar Islam dengan sebuah pemikiran, kalau umat Islam nanti kalah, maka saya bisa diselamatkan dan saya tidak akan dimusuhi oleh musuh-musuh Islam. Kalau pemimpin ini kalah, maka saya akan selamat karena saya bisa berpihak. Manusia yang seperti ini dibongkar oleh Allah SWT, tidak layak untuk menjadi teman setia kita. Dan ini merupakan koreksi untuk pribadi kita. Allah akan membongkar jati diri kita. Kalau ada dualisme dalam diri kita, loyalitas kita mendua karena kita berat kepada jabatan kita, karena kita berat kepada dunia kita, maka tunggu tanggal mainnya. Allah akan jungkalkan kita ke dalam api neraka. Ini berat, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita berbaiat dengan kepemimpinan ini bukan basa-basi. Betul-betul keluar dari hati nurani yang paling dalam. Karena kita betul-betul ingin hanya berwala, bersumpah setia kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada saudara-saudara kita umat Islam, tidak kepada di luar umat Islam. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin syarat Islam ini amanatnya dibebankan dan diberikan di pundak mereka. Tidak mungkin orang kafir akan menjuarakan Islam. Tidak mungkin orang Kristen akan, yaitu melindungi umat Islam. Tidak mungkin orang Yahudi itu akan bermesra dan bermanis-manis dengan umat Islam. Allah telah mengungkap dan menyingkap karakteristik mereka. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan ini merupakan hafru nafsin wa nasbin yadullu ala dawam. Artinya selama-lamanya sampai hari kiamat tidak ada sejarahnya dan tidak ada ceritanya orang Yahudi dan Nasrani itu ridha kepada kamu Muhammad. Tidak ada sejarahnya, tidak ada ceritanya orang Yahudi dan Nasrani itu cinta ridha kepada umat Islam, tidak ada sejarahnya. Kecuali sampai kalian ini ikut agama mereka, baru mereka ridha. Jadi pertentangan perjuangan kita adalah perjuangan akidah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini yang harus kita hidup-hidupkan. Kita jangan setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah, kita berpijak di dua kaki untuk menyelamatkan diri, pasti kita akan tidak selamat di dunia kita dan di akhirat kita kelak. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala dengan keras mengatakan, fa'asallahu ayyata bil fatih aw amrin min indih. Mudah-mudahan Allah SWT segera menurunkan kemenangan kepada Islam dan umatnya. Allah juga mudah-mudahan cepat memberikan keputusan dari sisinya. Fayusbihu ala ma asru fi anfusihim nadimin, sehingga orang-orang yang berkaki dua, berpijak dalam dua kaki ini, satu ingin ini dan satu ingin itu dalam rangka penyelamatan, menurut akal fikirannya, menurut nafsunya, mereka akan terkuat apa yang ada dalam dadanya dan mereka akan meronta-ronta karena mereka merasa dirinya telah salah di dalam bersikap. Nadimin, mereka merasa dirinya telah betul-betul salah di dalam bersikap. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, harus kita fahami ini, ya. Jangan sampai kita setengah-setengah. Kita tidak boleh. Islam tidak pernah menghargai orang yang setengah-setengah. Islam tidak pernah menghargai orang yang hanya basa-basi, hanya manis di mulut saja. Di depan berkata A, di belakang berkata B. Ini betul-betul tidak berharga di depan Islam. Dan kemudian Allah SWT melanjutkan apa? Wa yaqulul ladzina amanu
ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Subhanallah. Maka orang-orang yang beriman berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, katanya, mereka dulu pernah bersumpah atas nama Allah, wallahi saya di baris depan yang paling percaya kepadamu Muhammad, wallahi saya akan menjadi pejuang Islam, wallahi dia bersumpah atas nama Allah, innahum ma'akum, mereka meyakini kami ini bersama kalian, kami bersama Muhammad, kapan saja kami dipanggil kami akan ada di barisan depan. Tapi ternyata demikianlah mereka, sumpah serapah hanya, sumpah bohong hanya, persaksian yang bohong yang mereka katakan. Fasbau khasirin habitat a'malum, maka rusak semua amal mereka. Diklaim oleh Allah, hajinya bubar, habis semuanya, dakwahnya bubar, ibadahnya yang bertahun-tahun bubar, hapus, hangus semuanya. Fasbau khasirin, maka menjadilah mereka orang-orang yang rugi, karena mereka diancam dengan api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ancaman bagi kita yang setengah-setengah loyalitasnya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, betapa loyalitas itu penting, ya. Karena loyalitas itu yang akan menentukan kita benar atau tidak diri kita ini. Maka dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang benar itu? Dalam memiliki kepemimpinan, siapakah orang yang benar itu dalam yaitu menjadikan Islam itu betul-betul menjadi agama yang rahmatan lil alamin, karena diamalkan, karena betul-betul menjadi way of life, ajaran hidup di muka bumi ini. Maka Allah SWT kemudian memberikan semacam penjelasan berikut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, dari Islam, fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbuhum yuhibbunah, maka Allah akan segera mencarikan ganti untuk orang-orang yang murtad, yang setengah-setengah seperti itu, dengan orang-orang dan generasi yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menghendaki generasi yang akan memanggul amanat Islam ini adalah generasi yang betul-betul memiliki kemampuan untuk menyatakan kesetiaannya yang tidak tergoyahkan kepada Islam dan keimanannya. Bagaimana mereka? Mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Mereka memiliki sifat azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Mereka lemah lembut kepada sama mukmin. Artinya mereka yaitu merajut persaudaraan, membuat persaudaraan. Islam dengan sesama Islamnya itu bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Ini yang merupakan apa makna daripada azillatin alal mu'minin. Jadi kita ini bersaudara. Kita harus lepas baju. Jangan sampai kita artinya terkooptasi dengan organisasi kita. Jangan sampai kita yaitu kedepankan organisasi kita, tapi yang harus kita kedepankan adalah persaudaraan kita. Bukan kita kedepankan Nahdlatul Ulama'nya, organisasinya, bukan kita kedepankan Muhammadiyahnya, bukan kita kedepankan Tarsisnya, bukan kita kedepankan ini dan itunya. Tidak, itu semuanya jahiliyah. Kita kedepankan persaudaraan kita. Azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, dan mereka merasa tinggi terhadap orang-orang kafir. Artinya setiap muslim, setiap mukmin harus memiliki keyakinan bahwa akidah kita adalah akidah yang benar. Ajaran kita adalah ajaran yang benar. Ajaran mereka adalah ajaran yang sesat. Maka tidak boleh ada umat Islam yang memiliki karakter kecil di depan orang-orang kafir. Kalau kita merasa kecil di depan orang kafir, berarti kita tidak pantas
untuk mengemban amanat Allah SWT untuk yaitu mengkokohkan Islam di muka bumi ini. Yujahiduna fi sabilillah, mereka suka berjuang, berjihad fi sabilillah. Ini karakteristik mereka, ya. Setelah mereka betul-betul memiliki yaitu kepercayaan diri karena mereka di jalan yang benar, akidah yang benar, ya, di firqah yang benar, di kelompok yang benar, mereka seraya selalu berjihad fi sabilillah. Tidak pernah berhenti untuk sampaikan Islam, tidak pernah berhenti untuk menjadikan Islam ini established, kokoh di depan kita, di masyarakat kita, di keluarga kita, di negara kita. Kita tidak boleh stop, terus berjuang, terus berjihad. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak pernah takut kepada cercaan orang yang mencerca, cacian dan caci maki orang yang ahli mencaci maki. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah keutamaan yang telah diberikan Allah kepada siapa yang dikehendaki Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas anugerah, nikmat dan rahmatnya, dan Maha tahu atas karakteristik apa yang ada dalam diri dan hati nurani kita. Innama waliyukumullah wa rasuluhu. Nah, ini sebenarnya ini konteksnya. Sesungguhnya pelindung kita, sesungguhnya loyalitas kita adalah kepada Allah wa rasuluhu, dan kepada rasulnya, walladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman. Jadi telah saya katakan di awal yaitu tausiah tadi, bahwasanya kita sebagai seorang mukmin tidak boleh keluar dalam membangun loyalitas kita, dalam membangun kesetiaan kita, dalam membangun saling melindungi di antara kita kepada tiga hal. Kita hanya mau berlindung kepada Allah. Siapa pelindung kita? Allah. Siapa pelindung kita? Rasulullah. Apa maksudnya? Tidak ada yang bisa melindungi kita dari kejahatan dunia kecuali Allah. Ini harga mati. Apa maksudnya? Allah telah memberikan perlindungan kepada kita, yaitu al-Islam. Pelindung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah dinobatkan oleh Allah SWT sebagai Rasul, sebagai hadi, petunjuk, yang berikan petunjuk ke jalan yang benar. Maka kita harus loyal kepada Nabi. Apa yang dikatakan Nabi harus kita ikuti, apa yang dilarang Nabi harus kita jauhkan. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Tentunya jangan sampai jatuh loyalitas kepada di luar orang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Mereka yang senantiasa tegakkan salat, mereka keluarkan zakat, betul-betul teruji keimanannya. Karena ujian iman, bukti iman, berinfak. Banyak orang yang hebat dalam yaitu ibadah-ibadah mahdonya, sholatnya hebat, puasanya hebat, ya, zikirnya hebat, tilawatul Qur'annya hebat, qiyamul lailnya hebat, tahajudnya, tapi tatkala diminta untuk mengorbankan hartanya, banyak yang mundur. Maka itulah pengorbanan harta, berinfak di jalan Allah, ini bukti dari keimanan kita. Maka sanksi kalau ada pemimpin yang bakhil untuk dibaiat menjadi pemimpin, sanksi kita kalau kita akan menjadikan tokoh dari orang-orang yang bakhil, serat candang betura untuk mengeluarkan infaknya, untuk mengorbankan apa yang ia cintai. Inilah hadirin dimuliakan Allah. Akhirnya Allah SWT menutup surah ini dengan dalam ayat ke selanjutnya, wa may yatawallallahu wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Jadi barang siapa yang jatuh kesetiaannya, loyalitasnya kepada Allah saja, kepada Rasulullah saja, dan kepada umat-umat yang beriman dan umat-umat Islam, maka sungguhnya mereka berada dalam kelompok Allah. Mereka adalah partainya Allah, bukan partainya setan. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah, partainya Allah itu pasti menang, kelompoknya Allah itu pasti menang. Itulah konsep perjuangan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi jangan kita sampai ragu
untuk menentukan sikap dalam memilih kepemimpinan. Siapa yang pantas memimpin kita adalah orang-orang yang beriman. Jangan jatuhkan pilihan kita kepada selain orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yang mereka jelas keimanannya dan jelas keislamannya. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Itulah karakteristik yang harus kita bangun saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pagi ini akan membawa kedamaian untuk kita dan membawa sesuatu baru untuk kita. Bagi kita umat Islam akan mengawali kehidupan ini dengan cara tegas tugas kita dalam memilih kepemimpinan dalam tubuh umat Islam. In ahsantu faminallah wa in asatu famin su'i nafsi. Kalau baik itu dari Allah, kalau itu buruk dari saya yang memang buruk, maka dari itu maafkanlah kami. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.